Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila middin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai subuh kali ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat salat berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada subuh kali ini sebagai amal soleh yang nantinya akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang Allah, seperti biasa sebelum kita mulai talim kita, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat, tetangga kita, sahabat kita, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang memiliki hajat, semoga Allah berikan jalan keluar. Ala hadziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya benar. Amin rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian rahmat Allah, ini karena semalam ada maulid, jadinya pada kesiangan bangunnya. Maulidnya sunnah, yang wajibnya ditinggal. Ya, jemaah sekalian rahmat Allah, ini alhamdulillah ada infak ya. Dugaan saya semuanya untuk ke pelapon ya. Yang pertama senilai 2 juta rupiah dari hamba Allah untuk plafon masjid. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp250.000, sama ini juga Rp250.000 dari hamba Allah. Mari sama-sama kita doakan jemaah sekalian pada yang sedekah ini, yang infak ini, semoga Allah ganti dengan berlipat ganda hajatnya, niatnya ya. Kalau untuk almarhum semoga sampai ke almarhum, yang niatnya ingin untuk dimudahkan urusannya, semoga Allah kabulkan. Ala hadini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jazakumullah khairan katsira atas sedekahnya. Ini berarti 2,5 1 meter. 1 meter nanti dipasang ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah. Jemaah sekalian rahmati Allah, sebelum kita masuk materi, di sini ada pertanyaan ya. Di sini ada 2 orang jauh saya lihatnya, ada Kak Kohar dengan Pak Iwan ya. Jauh. Dari mana itu Pak Iwan? Ya baik, jemaah sekalian, di sini ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama ini harus saya bacakan karena harus saya jawab nih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada orang tua masih hidup, dia membagi warisan kepada anak-anaknya, tapi ada satu anaknya yang tidak dibagi. Apa hukumnya Pak Ustadz? Iya. Pertanyaannya jelas ya Bu ya? Jelas gak Bu pertanyaannya? Jelas. Jadi ada orang tua masih hidup, kemudian dia membagikan warisan kepada anaknya, misalnya anaknya contoh aja ada 4 misalnya ya, dibagiin, ada satu anak yang tidak kebagian, apa hukumnya? Ya yang sebelum saya jelasin ini dulu, ini kalau warisan ya, ini harus ada pengertian dulu nih. Kalau warisan itu orang tuanya sudah meninggal. Jadi ini kalau warisan ada 3 kaitannya nih. Yang pertama hibah. Hibah itu artinya pemberian orang tua bisa kepada anak, bisa kepada orang lain. Kalau hibah tuh umumnya orang ke hibah. Nah kalau hibah itu boleh orang tua masih hidup itu boleh memberi harta kepada anaknya. Bentuknya namanya hibah.
Misalnya dibagi-bagi nih, saya punya tanah 1 hektar, karena anak saya ada 5 atau 6 gitu, udah saya bagi, kamu ini, nah itu hibah namanya. Tapi hibah itu nggak ada batasannya, terserah aja orang dia masih hidup, ya, diberi itu. Dan hibah itu tidak harus kepada anak, boleh kepada omnya, boleh sama tetangganya, orang lain, boleh ke anak angkat, boleh. Kalau hibah itu boleh ke siapapun, ya. Dan dia masih hidup. Kemudian yang kedua ada namanya wasiat. Ada hibah, ada wasiat. Kalau wasiat itu orang tuanya masih hidup, tapi berlakunya setelah dia meninggal. Pak Nanang nih punya anak 3 misalnya. Saya wasiatkan itu ruko yang di depan PGC, ruko. Itu pokoknya untuk si Fulan ya, untuk anak pertamanya. Itu rokok yang di depan PGC untuk dia, tapi setelah ayah meninggal untuk kamu. Tapi sebelum meninggal menik ayahnya. Jadi nanti pas Pak Nanang yang meninggal, maka rokok itu milik si anak pertamanya. Tapi ada syaratnya, wasiat itu maksimal hanya 1/3 dari total harta orang tuanya. Misalnya Pak Nanang nih meninggal, anaknya sudah diwasiatkan, pokoknya rokok itu yang di depan PGC harganya 1 miliar. Untuk anak pertamanya kan, pas meninggal dihitung harta Pak Nanang cuman ada 1,5 miliar, termasuk ruko itu. Padahal anaknya ada 3. Maka yang boleh untuk anak pertamanya hasil wasiat itu hanya 1/3-nya aja. Jadi kalau misalnya ruko itu harganya total hartanya 1,5 miliar, berarti 1/3-nya dikasih dulu ke anak pertamanya, sisanya warisan. Sisanya dibagi-bagi semuanya gitu. Nah, berbeda dengan warisan. Kalau warisan itu setelah orang tuanya meninggal. Ya. Paham Bu ya? Jadi ini kalau pertanyaannya, ada orang tua yang membagi bukan membagi warisan sebenarnya, ini membagi hibah. Hibah hartanya kepada anaknya. Tapi satu anaknya nggak kebagian. Ini kok bisa nggak kebagian? Kenapa? Ini mungkin ada konflik ya antara anak dengan orang tua. Mungkin anaknya bandel atau apa, kalau dikasih hibah malah habis hartanya ini, akhirnya nggak dibagi gitu. Tapi nggak boleh seperti itu ya. Ya kalau orang tua dengan anaknya harmonis, nggak mungkin lah orang tua ada yang tidak membagi ya. Jadi kalau ini bukan warisan, nggak boleh, hibah namanya, ya hibah. Nah ini nanti kalau mau jelas nanti ada hukum faraid itu ya. Sekarang anak Pak Nanang 3, yang 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Gampang tuh membagi warisannya tuh. Pak Nanang punya anak 3, 1 perempuan, atau gini lah, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kan dalam hukum faraid itu kan laki-laki berapa bagian? Mislu hadzil unsayain. Jadi 2 kali dari perempuan. Jadi kalau Pak Nanang punya anak 3, yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki, baginya gimana? Gampangnya anggap saja Pak Nanang punya 4 anak. Kalau yang tadi 3 orang, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan, anggap saja dia punya 4 anak. Bagi tuh, misalnya 1 miliar, berarti masing-masing ada berapa? 250 juta yang perempuan, 250 juta, 250 juta yang laki-laki 500 juta itu. Enak laki-laki. Tapi dia harus nikahin anaknya, dia harus ngasih nafkah istrinya, dia harus ngasih pakaian istrinya. Habis juga duitnya ya, walaupun kita dapat banyak gitu. Ya itu kan kalau miliaran, kalau warisannya cuma 100 juta. Kalau perempuan mah 250 juta untuk sendiri Bu Latif, untuk Bu Latif sendiri, mau untuk diapain kayak duitnya. Nah, tapi kalau misalnya Kak Kohar dapatnya 500 juta, dia harus nyokolain anak, harus ngasih istri, bangun rumah, nikahin, wah habis juga duitnya. Sama aja dapatnya mah ya. Jadi jangan iri perempuan ya, kalau misalnya dapatnya lebih banyak kakaknya yang laki-laki ya. Nah ini nanti detailnya dalam ilmu faraid. Kalau suami istri nggak punya anak, meninggal istrinya orang kaya, suaminya dapat berapa? Ada suami istri nggak punya anak, istrinya orang kaya, pas meninggal istrinya punya harta 200 miliar. Maka suami sahnya itu mendapatkan setengah dari harta istrinya. Berarti Pak Nanang dapat
100 miliar. Enak ya? Tapi kalau nggak punya anak ya, kalau punya anak dapatnya seperempat. Kalau punya anak dapatnya seperempat. Perempuan, ibu-ibu ya, perempuan istri, suaminya meninggal nggak punya anak, maka istrinya dapat seperempat. Kalau punya anak seperdelapan gitu. Bayi banyak anak laki bu tetap ya. Jadi karena dia mungkin suaminya modal kawin lagi. Gitu kan. Nah itu kalau dia nggak punya anak ya, tapi kalau punya anak seperempat. Jadi jemaah sekalian, ini biasanya warisan ini bisa mengganggu hubungan adik kakak kalau misalnya orang tuanya tidak bisa memberi pengertian. Makanya apalagi misalnya anak-anaknya nggak tahu agama, ribet nih, bisa ribut tuh. Makanya orang-orang tua banyak saya yang sering saya ini kan ya di MUI itu sering konsultasi gitu. Saya nyesel menyuarakan anak saya bukan di agama. Jadi mereka nggak pernah ngerti tuh agama tuh. Kayak gitu-gitu, pembagian-pembagian kayak gitu. Nggak nerima gitu. Kenapa laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan? Nggak nerima tuh. Banyak perempuan yang nggak bisa nerima. Karena memang dari kecil itu nggak ditanamkan pemahaman agama seperti itu. Akhirnya jalan keluarnya apa? Ya udah, biar tidak menyalahi syariat, orang tuanya masih hidup, menghibahkan. Agar di mata anak, orang tuanya itu adil. Karena kalau dia sudah wafat, mau tidak mau harus ngikutin hukum agama. Laki-laki 2 kali dari perempuan. Nah, tapi kalau hibah, boleh saja. Yang perempuan karena dia paling bontot, kemudian mungkin dia butuh. Dia mungkin perempuan bisa lebih banyak daripada kakaknya yang laki-laki. Ya, kalau dia sifatnya hibah. Nah, itu kan kalau orang tua yang ngerti agama. Kalau nggak ngerti, udah aja. Nggak dibagi ketika dia masih hidup, ya. Nah, seperti itu sekalian ya. Jadi di sini nggak bisa orang tua yang ini hibah, bukan wasiat warisan tapi hibah ya. Dan nggak boleh anak itu tidak dibagi. Apalagi pas warisan. Kalau hibah mungkin masih hak orang tua. Tapi kalau warisan, anak dia mah nggak perhatian sama orang tua kita, jauh mulu, nengok orang tua yang nggak pernah. Gara-gara itu dia nggak dapat warisan, nggak boleh. Tetap dia berhak mendapatkan warisan. Walaupun anaknya itu mungkin sama orang tuanya durhaka lah gitu ya, tetap selama dia tidak musyrik ya, tidak murtad, dia tetap mendapatkan haknya. Kan anak itu nggak, kalau anaknya misalnya dia tidak tahu agama, kemudian mama orang tuanya ngelawan, nggak hormat, yang salah siapa? Yang pertama orang tuanya, yang pertama pasti nggak dididik gitu kan. Kalau orang tuanya mendidik mah nggak akan seperti itulah. Ini mungkin karena pertama didikan orang tua dari kecil, dari balita itu nggak bagus. Kedua mungkin pergaulannya kan gitu kan. Nah sehingga orang tua itu kesel, akhirnya saudaranya juga kesel. Udah dia mah sama ayah juga nih, ayah kita meninggal gara-gara dia nih misalnya gitu kan. Akhirnya warisannya tidak dikasih, nggak boleh, dia tetap dikasih. Kan dia lahir kan bukan karena permintaan sendiri. Anak itu kan menjadi anak kita, anak penanang. Kan emang dia bisa milih, ya Allah aku nggak mau jadi anak penanang, maunya jadi anaknya Pak Jokowi. Nggak bisa. Anak itu kan nggak bisa itu kan, nggak bisa minta. Itu namanya takdir. Takdir apa itu? Takdir mubrom namanya. Jadi ada takdir itu ada 2. Saya pernah jelaskan ibu-ibu nih. Ada takdir itu ada 2, ada mubrom, ada mu'allaq. Nah, takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kita nggak mampu untuk berubah. Seperti apa? Itu tadi contohnya. Anak saya itu, si Irfan misalnya, dia nggak bisa minta Allah, ya Allah kenapa saya anaknya Pak Azharul Fuad gitu. Saya kan maunya jadi anaknya siapa gitu kan. Nggak bisa, itu karena takdir mubrom. Penanang kan apa laki-laki? Penanang maunya perempuan apa laki-laki? Ternyata kata penanang, laki-laki capek nih, anaknya jadi perempuan. Gitu. Ya nggak bisa, itu takdir mubrom yang nggak bisa dirubah. Kenapa ada Michael Jackson? Kenapa saya berkulit hitam? Dulu kan dia ngeluh gitu. Akhirnya dia pengen putih kan? Ya nggak bisa lah orang dia, itu takdir mubrom kok, dia lahir dari orang negro. Walaupun dia berusaha untuk menjadi putih, ya akhirnya sakit juga gitu kan. Itu takdir mubrom, yang takdir yang tidak bisa dirubah. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu takdir mubrom. Planet itu muter, kayak orang tawaf, itu mubrom. Tapi kalau takdir mu'allaq,
Itu takdir yang bisa dirubah oleh usaha, ikhtiar manusia. Kenapa Bill Gates kaya raya? Ya karena dia pinter, menguasai teknologi, jaringannya bagus, ilmu marketingnya bagus. Itu takdir mu'allaq. Jadi yang bisa ditentukan oleh usaha dari manusia, ya. Jodoh itu termasuk takdir mu'allaq. Iya, walaupun Allah itu sudah menyediakan jodohnya, tapi kalau nggak diusahakan ya nggak nyampe lah. Dia butuh usaha dari manusia. Ada laki-laki pengen kawin tapi di rumah aja, nggak pernah kerja, nggak penghasilan. Ya siapa ya perempuan yang mau? Padahal takdirnya udah ada perempuannya. Ya, itu takdir mu'allaq yang membutuhkan usaha dari manusia. Siswa itu kalau mau juara, mau pintar, belajar. Kalau mau dijuara, belajar. Kalau dia nggak belajar, ya bodoh. Itu takdir mu'allaq ya. Jadi sunatullah itu hukum-hukum alam yang ada dalam istilah keren itu hukum kausalitas, sebab akibat. Si A itu pintar karena belajar, si A itu cantik karena perawatan. Ibu Latif ya? Iyalah. Kalau orang Korea kan laki-laki juga cantik, perawatan. Sampai-sampai pemain bolanya Bu, cantik banget itu, pemain bola Korea tuh. Pas hujan luntur. Mukanya putih, ininya hitam ya, pakai make up nih. Nah itu ya, jadi takdir. Nah kita selama itu takdir mu'allaq, maka kita bisa merubah. Selama itu takdir mu'allaq bisa berubah. Ya. Bu Latif nggak bisa menyesal. Kenapa saya jadi orang Lampung? Coba saya jadi orang Turki, cantik, mancung, gitu kan? Nggak bisa, itu takdir mubrom ya. Udah terima aja lah, kita jadi suku Jawa kayak jadi Sunda, udah terima aja karena itu sudah nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau orang itu tidak pintar gitu, maka dia bisa usaha sendiri. Itu namanya takdir mu'allaq. Ya, itu yang pertama ya, pertanyaan pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, samakah pahala baca Quran di handphone dan di mushaf? Samakah pahala baca Quran di handphone dan di mushaf? Ya, baca Quran bukan tergantung dari mananya. Baca Quran itu tidak dilihat dari mana kita bacanya. Pak Nanang baca di handphone, Pak Nabahan dari Al-Quran. Pak Usai baca di tembok, kaligrafi. Baca kaligrafi gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sama ayatnya. Pahalanya sama nggak? Ya sama, mau dari handphone, mau dari mushaf, mau dari di tembok, sama kalau ayatnya sama gitu. Jadi baca, jangankan gitu, kalau kita menghafal Quran, yang udah hafal qulhuwallahu ahad Allahu samad, sama pahalanya. Kan zaman Nabi belum ada mushaf Bu, ya kan? Zaman Nabi sudah ada mushaf belum? Mushaf dalam Quran gitu, belum ada kayak gitu-gitu, belum ada. Di zaman Abu Bakar belum ada. Di zaman Umar bin Khattab belum ada. Baru dikumpulin. Barulah pada zaman Utsman bin Affan, Quran itu dikumpulkan kemudian ditulis empat dialek. Di zaman Utsman tuh ditulis 4 dialek 4 kali. Jadi ada dialek Quraisy, ada dialek orang Mesir, ada dialek karena Islam udah menyebar kan kemana-mana kan. Jadi disesuaikan. Makanya kalau ibu nanti ada qori-qori gitu, qori-qori itu biasanya baca Quran tuh agak-agak berbeda dengan yang kita baca. Kayak Muammar tuh, qori internasional itu, dia paham banget ilmu itu tuh, qiraah sab'ah itu. Jadi kalau misalnya ibu nanti ada orang baca Quran, kemudian ada yang kita nggak familiar, jangan langsung disalahkan. Karena mungkin kita nggak tahu ilmunya. Ada yang sambung, wasol, ada yang enggak, ya. Kayak misalnya maghdub. Kayak orang Mesir itu kan nggak bisa ngomong qaf, huruf qaf, nggak bisa dia. Cenderung dia qaf itu diganti dengan ghain. Kayak qahwah. Qahwah itu apa artinya? Kopi. Tapi kalau orang Mesir ngomongnya apa? Gohwah. Pakai ghain, gohwah. Makanya baju itu bahasa Arabnya qamis. Dia orang Mesir ngomongnya gamis, makanya jadinya gamis gitu. Karena orang Mesir itu cenderung tidak bisa ngomong huruf qaf. Tapi cenderung huruf ghain. Makanya nanti kalau misalnya ada imam orang Mesir baca huruf qaf kok jadi ghain, jangan disalahin, memang dialeknya begitu.
Kayak orang Sunda nggak bisa ngomong huruf F. Bisanya P. Ya kalau disengaja mungkin bisa ya. Mantap gitu kan. Nggak bisa mantas, nggak bisa orang Sunda tuh. Cenderung dia kalau ngomong cepet F itu jadi P. Fitnah kamu. Yang bener apa? Fitnah. Pakai F kok pakai F. Itu ya, itu dialek. Nah, sama Quran waktu ditulis zaman Utsman bin Affan pun dibuat empat versi ya, 4 versi. Tapi yang paling mendekati itu adalah versi lidahnya orang Quraisy, karena dalam Quran dijelasin bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maksudnya dalam bahasa Arab suku Quraisy. Ibu kalau pengen tahu fasih tidaknya orang baca Quran, lihat imam Mekah dan Madinah aja. Dengerin tuh imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, itu ngomong ghainnya gimana, roknya gimana. Itu sudah fasih. Nah, cuman di Indonesia ini karena ada MTQ, kadang-kadang dilaga-lagain gitu. Roknya di Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya itu dalam qiraah sabah nggak apa-apa. Tapi kalau jadi imam menurut saya nggak usah lah. Jadi imam tuh ikutin aja lah suku Quraisy, karena Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, lidahnya itu, lahjahnya istilahnya, dialek suku Quraisy, itu paling fasih. Nggak usah gitu kalau jadi imam. Tapi kalau lagi MTQ boleh ya. Kan Nabi itu senang kalau Quran itu dilaguin. Nabi itu senang kalau Quran itu dibaca itu dilagukan. Kayak dalam MTQ itu ada bayati, ada macam-macam ya. Itu munculnya kapan? Itu munculnya udah belakangan, udah generasi udah tahun 1000-an itu. Zaman Nabi ya datar aja, masing-masing sahabat nyarang gitu lagu-lagunya. Maka kalau misalnya Al-Quran itu dibaca dengan nada orang Jawa, sebenarnya kan jadi masalah menurut saya. Kan dulu kan di istana kan pernah qori'nya ngajinya pakai lagu Jawa kan. Selama tajwidnya bener nggak jadi masalah. Cuman kita aja di Indonesia yang nggak familiar kan, di kuping kita tuh nggak enak. Masuk Al-Quran dijawain, nggak apa-apa sebenarnya loh. Ibu kalau baca Quran dilaguin lagu apa emang? Lagu versi ibu kan? Ibu dulu nih baca Quran. Itu lagu apa itu? Kan lagu karangan kita sendiri kan? Iya. Enggak ngikutin bayati atau yang qiraah sabah itu. Nahwan ya. Bayati koror kan enggak gitu kan? Jadi kita rata-rata kalau imam misalnya nabahan jadi imam pakai lagu siapa? Karangan sendiri. Masa boleh? Boleh. Jadi selama tajwid dengan makhrajnya benar, maka membacakan Al-Quran itu boleh ya. Nah, cuman mungkin bagi orang Padang baca Quran pakai nada Jawa, nggak familiar dia. Tapi bagi orang Jawa, enak bener nih. Atau nanti pakai gaya Padang. Kalau bahasa gaya Lampung tuh gimana Bu Haji Latif? Kayak Melayu-Melayu gitu ya lagunya ya? Palembang lah kalau Palembang. Kalau Palembang kan lagu-lagunya itu agak-agak Melayu-Melayu gitu kan. Nah, mungkin nanti ada Al-Qur'an nada baca Quran tuh kayak orang Palembang gitu. Iya, kayak Melayu itu kan Nah, itu bagi Palembang, yang tadinya nggak suka baca Quran jadi baca Quran gara-gara itu. Yang penting makhraj dan tajwidnya benar ya, gitu panjang pendeknya, jangan sampai merubah gitu. Jadi samakah pahala baca Quran di handphone dan sama Bu ya, sama di mana? Dulu kan zaman Nabi itu malah Quran tuh ditulis di pelepah kurma, di batu, di tulang onta ya kan? Belum ada mushaf tuh. Makanya istilah mushaf itu kan, mushaf itu artinya lembaran. Jadi yang selalu kumpul-kumpul jadilah Al-Quran, mushaf ini kayak gini, Alkitab ya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi makanya ada perselisihan ulama, orang yang sedang tidak punya wudhu boleh aja menyentuh Quran. Itu dari situ kemudian ada mazhab berpandangan pendapat tentang menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudhu, belum bersuci lah.
Nah kita karena bermazhab Imam Syafi'i umumnya, maka kalau membaca Quran tuh harus wudu kan gitu. Saya batal wudu dulu. Jadi membaca Quran langsung dari Quran gitu. Membaca ayat Quran langsung memegang Quran nih. Nah itu kita harus punya wudu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi nggak harus pakai wudu. Orang yang tidak punya wudu kan boleh megang Al-Quran. Kecuali dia hadas besar. Misalnya habis hubungan badan, jangan habis hubungan badan baca Quran, jangan. Mandi dulu. Walaupun ada mazhab, dulu ada namanya mazhab Az-Zahiri. Jadi orang junub pun itu boleh megang Al-Quran. Tapi itu pendapat yang kecil lah ya. Kenapa? Menurut dia, jangankan orang yang junub, orang kafir aja boleh megang Quran. Ibu punya teman orang Kristen nih, boleh gak megang Quran? Ya, masa kita yang orang Islam junub nggak boleh megang Quran gitu alasannya. Maka kita orang Islam lagi junub nggak boleh megang Quran. Walaupun itu dibantah oleh Imam Malik, ya, hukum orang Islam dengan hukum non Islam beda gitu ya, dibantah. Tapi menurut saya karena untuk menghormati Al-Quran sebaiknya ya dalam mazhab Imam Syafi'i karena beliau hati-hati sebaiknya kalau mau baca Quran tuh apalagi dengan memegang langsung ya. Ini terutama memegang langsung maka sebaiknya menggunakan Al-Quran. Imam Syafi'i mensyaratkan boleh megang Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudhu tapi pakai sarung tangan. Itu saking Imam Syafi'i menghormati. Walaupun itu hanya lembaran-lembaran. Cetakan itu kan, Quran itu cetakan nih. Tapi karena menghormati isinya, maka untuk memuliakan Al-Quran dia harus bersuci dulu gitu ya. Menghadap kiblat disunahkan walaupun tidak wajib ya gitu. Baik, jadi ibu baca Quran bu dari mana aja? Ya, apalagi zaman sekarang mah punya handphone mah enak. Tapi hati-hati kalau di handphone, jangan ibu buka aplikasi Quran masuk WC. Ini handphone apa Quran? Jadi kalau zaman dulu kan mushaf itu lembaran pelepah kurma, tulang, batu ya kan? Kalau zaman sekarang yang namanya mushaf itu handphone bisa mushaf. Bisa. Ini kalau lagi begini nih, saya lagi baca pertanyaan, ini handphone. Tapi kalau saya aktifin aplikasi Qur'annya, ya, seperti ini berarti ini mushaf. Maka, kok iklan ini muncul? Ini berarti mushaf. Nggak boleh lagi begini saya masuk kamar mandi. Lagi ada Quran gini, saya masuk kamar mandi. Kenapa? Karena ini mushaf. Kalau mau masuk kamar mandi, tutup dulu aplikasinya, baru masuk kamar mandi. Ini berubah lagi jadi handphone. Gitu. Sama lah kayak Nabhan, kan di otak Nabhan kan ada banyak hafalan Quran kan? Di otak Nabhan ada Al-Fatihah, ada Juz Amma. Banyak nih sini nih, di otak kita nih Pak, semuanya ada hafalan Quran nih. Jangan Bapak masuk WC, dikeluarin isinya. Lewat ucapan, ya Pak Jum ya. Bagi nongkrong, jangan begitu ya. Diimin aja dalam otak. Nanti setelah keluar WC baru keluarin isinya. Ya, sama kayak gitu. Handphone pun begitu ya. Maka handphone termasuk mushaf, mushaf digital ya. Gitu. Sama jadinya. Pahalanya bagi orang yang baca Quran ya. Baik, jemaah sekalian, yang penting baca Quran ya. Bapak setelah Ramadan kemarin udah berapa lembar baca Quran, Pak, Bu, Pak? Sejak Ramadan kemarin udah berapa lembar baca Quran? Jangan nunduk semua ini. Jangan setelah Ramadan kemarin nih belum satu lembar pun dibuka ya Qurannya. Jangan Pak. Saya pernah nanya ke ada remaja gitu ya. Nggak, itu kalau dulu kan Quran itu kan mushaf lembaran kertas, lembaran kurma ya kan? Batu, tulang. Kalau zaman sekarang kan Qurannya waduh, bagus-bagus banget Pak Jum. Talinya sutra. Ya kan, dibungkus, ada covernya. Wah, bagus-bagus banget Quran. Ada Quran harganya 30 juta, Pak. Quran harganya 30 juta. Dipajang di lemari. Tiap ada tamu, 30 juta. Tapi nggak pernah dibaca itu di situ aja tuh nggak pernah dibaca. Ya untuk apa Quran mahal-mahal? Saya pernah nanya ke ini, kok nggak pernah dibaca Qurannya? Ada Quran yang sleting ya, ada sletingnya kan? Alasannya apa? Sletingnya macet. Sletingnya rusak macet. Ya Allah.
Gara-gara slidingnya nggak bisa dibuka itu Quran, dia nggak pernah baca Quran ya. Kasih minyak itu kayak minyak jelantah ya, oke biar terbuka lagi. Itu Bu ya, jadi Quran bagus-bagus, nah, dibacalah. Karena Quran itu bukan untuk pajangan, tapi untuk dibaca. Dibaca dengan lisan dan dengan hati. Kalau dibaca aja ya dapat pahala, tapi dengan hati itu lebih meresap. Ya, lebih meresap. Ngakunya Quran itu jalan hidup, petunjuk, tapi nggak pernah dibaca. Yang sudah sering baca ya pahami, baca terjemahannya, nggak ngerti tanya yang lebih tahu gitu. Bapak kan tiap sholat 17 rakaat kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalanan lurus. Ya, jalan lurus itu ya maksudnya ada ulama yang menafsirkan maksud yang jalan lurus itu ya Quran. Maksud dari jalan lurus itu adalah Al-Quran. Nah, Bapak minta jalan lurus, tapi nggak tahu petanya. Petanya ada di Quran. Baca dan dipahami. Kalau Bapak cuman Ibu ya baca aja, maksudnya ini bukan saya merendahkan orang yang baca Quran, enggak. Cuman saya yakin jemaah Hidayah itu sudah sering membaca Quran, sudah sering menghatamkan Quran. Nah, saatnya kita bukan hanya membaca tapi membaca terjemahannya, memahami. Kalau Bapak Ibu membaca Quran aja, ini kayak burung beo. Ini bagi yang sudah sering hatam ya. Kalau yang belum pernah hatam, baca, mau ngerti, mau nggak baca aja udah sampai hatam gitu. Tapi kalau udah sering hatam, baca terjemahannya. Udah baca terjemahannya, belajar tafsirnya dengan orang yang lebih pintar. Belajar tafsir Quran itu harus ada guru. Jangan nafsirin sendiri. Karena untuk menafsirkan Al-Quran itu butuh alat. Harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti balaghah, harus ngerti ilmu mantik. Orang yang nggak bisa itu nggak bisa menafsirkan Al-Quran, ya. Jadi ada ininya, ada level-levelnya. Belajar sama orang yang lebih ngerti, ya. Nanti kalau kita cuman membaca tapi nggak ngerti, kayak beo jadinya. Sayangnya umat Islam sekarang ini banyak yang bisa baca Quran tapi nggak ngerti. Sementara isinya itu diambil oleh orang non-Islam. Orang Eropa itu maju setelah tahu Quran. Orang Eropa itu Bu. Dulu mah orang Eropa kan tertindas sama kita. 7 abad lebih Indonesia Islam itu menguasai dunia. Lebih. Ya. Tapi kemudian hancur. Buku-buku yang di Baghdad itu ya diambilin aslinya, duplikasinya dibuang ke sungai. Sampai sungai itu penuh dengan tinta. Ketika kerja Mongol ya menyerang Baghdad. Itu yang asli-asli diambilin tuh buku-bukunya. Duplikasinya dibuang agar umat Islam nggak punya perpustakaan lagi. Nah, mereka itu maju ya itu. Orang barat, Eropa itu Bu, tahu mandi yang benar itu dari Islam. Orang Eropa itu tahu mandi yang benar itu dari Islam. Setelah dia membaca buku tentang mandi jenabah. Oh, mandi itu ternyata begini ya. Maka kalau Ibu lihat di film-film barat, mereka habis kumpul, kemudian langsung pakai baju, nggak mandi lagi. Memang begitu dulunya. Kalau kita kan enggak. Habis hubungan, habis istri, mandi kan gitu kan. Itu mereka tahunya dari Islam. Nah, sayangnya umat Islam sekarang ini hanya membaca tapi tidak mengerti, sehingga ilmunya itu diambil oleh orang-orang non-Islam. Kan saya pernah cerita tuh, ada ahli kelautan. Ya, ahli kelautan dari Yaman kalau nggak salah ya, dari Yaman. Dia ahli kelautan. Kemudian dia membaca surah Ar-Rahman, tentang kelautan. Kan di Ar-Rahman itu ada tentang kelautan kan? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada 2 lautan yang bertemu, yang satu dari sungai gitu, tawar, satu lagi laut asin, ketemu tapi bainahuma barzakhul la yabghiyan, di tengah-tengahnya itu ada dinding pemisah. Jadi nggak bercampur tuh, yang sini tawar, yang sini asin. Nah, orang ilmu kelautan itu bertanya, ini buku ini siapa yang ngarang ya? Siapa yang ngarang ya Quran ini? Ini kayaknya bukan manusia deh, nggak mungkin. Kalau Quran ini diturunkan 1400 tahun yang lalu, nggak mungkin ini yang menciptakan manusia. Kalaupun dia manusia, pasti dia hidupnya di pantai. Pasti dia hidupnya di pantai. Nah, ada orang Arab berkata,
Oh enggak, Nabi kami, Nabi Muhammad tinggalnya bukan di pantai, di Mekah, gurun. Kemudian dia hijrah ke Madinah, gurun juga, bukan pantai. Nah dengan begitu dia masuk Islam. Dengan mengetahui bahwa Quran itu adalah ada ayat tentang kelautan, dia masuk Islam. Nah itu kan mereka mendapatkan hidayah dari penelitian, mentadaburi. Ada lagi seorang kedokteran, ya. Dia bisa masuk Islam kenapa? Karena dia meneliti dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia baca yang telah menciptakan manusia dari alaq. Dalam tafsirnya disebutin alaq itu adalah sesuatu yang menempel di dinding rahim, bentuknya seperti lintah. Ya kalau terjemahannya dari sumber darah, dari terjemahannya itu bedanya, terjemahan dengan tafsir ya. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu sesuatu yang menempel di dinding rahim, bentuknya kayak lintah. Karena dia memang ahli kandungan, dia tahu persis bahwa embrio di dalam perut ibu itu persis bentuknya seperti lintah. Lintah itu kan menyedot, ya kan, menyedot darah. Nah sama, embrio itu bekal anak itu setelah nutfah sperma bertemu dengan ovum, kemudian dia menjadi alaq itu sesuatu yang menempel, dia bentuknya seperti lintah ya, dan menyedot saripati dari ibunya. Nah ini sudah dijelaskan Al-Quran 1400 tahun yang lalu, baru ditemukan dalam kedokteran modern. Akhirnya masuk Islam gitu. Jadi masuk Islam tuh, kalau kita kan masuk Islam kenapa? Kenapa kita Islam? Alhamdulillah, tapi itu ya, walaupun kita dari kecil Islam gitu, dari kecil gitu, lahir Islam, alhamdulillah banget Bu, itu nikmat yang harus kita syukuri. Wah, coba misalnya sekarang Penanang, nauzubillah ya, dalam sekarang itu ngetonya biar di bangsa Israel, yang lagi menjajah Palestina, gimana tuh? Sedang kita kutuk dia kan, sedang kita doain itu. Ngetonya Bu Hajar Latif, jadi orang Prancis, yang ateis misalnya kan. Kita bersyukur Bu, ya sudah beragama Islam. Itu karena untuk masuk Islam susah ya, walaupun sekarang kalau di gejala ada sesuatu yang aneh di Tangerang Selatan ya, di MUI Tangsel itu setiap hari itu hampir ada orang masuk Islam. Setiap hari. Ya, minimal seminggu itu ada 5 orang lah. Ini Bu, ini udah berjalan setengah tahun ya di MUI Tangsel itu. Seminggu itu minimal 5 orang masuk Islam, dan yang masuk Islam itu anak-anak belum nikah, ada yang sudah nikah juga ya. Tapi kebanyakan anak muda. Bahkan ini hebatnya Tangsel ya. Ada seorang anak mungkin usia SMP gitu, baru lulus SMP, dia masuk Islam, dia Katolik. Dia ke MUI masuk Islam bersama ibunya, dianterin, ibunya masih Katolik. Saya tanya, ibu nggak sekali masuk Islam? Nantilah Pak Ustadz, kayak gitu. Terus saking Tangsel tuh toleransinya tinggi Tangsel tuh. Jadi ada orang tua, ibu nganterin anaknya untuk menjadi mu'alaf. Dianya masih Katolik, ibunya. Kalau di sini kan enggak, ada orang masuk Islam diusir kan? Oh dia enggak, dianterin sama ibunya, gitu ya. Jadi seminggu itu bisa 5-6 orang lah yang masuk Islam tuh di Tangsel ya. Nah ini gejala ya, saya rasa di Barat lebih lagi. Makanya dan di Rusia ternyata banyak juga umat Islam. Bahkan dalam suatu kawasan daerah di Rusia itu 25%-nya orang Islam, umat Islam. Makanya Presiden Putin itu ketika dikasih tahu bahwa Islam itu teroris, hati-hati, jangan terlalu diperhatikan umat Islam. Putin mengatakan, loh di Rusia umat Islam nggak menjadi masalah. Karena mereka baik-baik. Justru membantu pertumbuhan ekonomi di Rusia gitu. Nah makanya saya baca 5 tahun lalu ya, ada profesor dari mana gitu mengatakan bahwa bangkitnya Islam itu dimulai dari Rusia. 50 tahun yang akan datang, Islam akan bangkit dimulai dari Rusia, bukan dari Arab. Kenapa? Karena Arab itu secara teknologi, secara peradaban, secara teknologi dan itu ketinggalan dengan bahasa-bahasa Eropa kan sekarang ini kan. Nah, Rusia itu masih bertahan dengan mengimbangi teknologi yang ada di Barat. Maka karena untuk kemajuan Islam atau suatu peradaban di kemudian hari itu adalah negara yang memang
memahami teknologi. Kalau di Amerika, karena pemerintahannya seperti itu, nggak mendukung ya, undang-undangnya tidak mendukung kepada umat Islam, maka agak lama untuk Islam itu maju. Majunya malah justru di Rusia, bekas negara komunis ya. Jadi bukan di Indonesia malah ya. Saya berharap kebangkitan Islam itu dimulai dari Indonesia, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa kebangkitan Islam itu dimulai dari Indonesia. Tapi melihat orang-orang Indonesia sekarang gampang diadu domba, cebong, ngampret gitu kan. Saya pesimis kalau Islam itu mulai bangkit dari Indonesia. Karena mudah adu domba yang pertama, yang kedua secara ekonomi juga banyak yang miskin, yang ketiga secara teknologi kita jauh tertinggal jangankan dengan Eropa, dengan negara tetangga lah, Malaysia saja kita sudah tertinggalan ya. Dulunya mereka belajar sama kita, sekarang kita belajar ke dia tuh ya. Itu tergantung presidennya sih itu mah ya. Kalau presidennya benar pasti maju ya. Makanya milih presiden yang benar nanti. Baik, yang ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya wanita sholat pakai gamis, bukan pakai mukena? Ya nggak apa-apa. Apa hukumnya wanita sholat pakai gamis? Biasanya kan pakai mukena. Mukena itu kan hanya di Indonesia aja. Kalau saya pernah ke Malaysia, ke adik saya itu pas sholat, rata-rata mereka pakai gamis. Ya, jadi gamis itu orang Arab, orang manapun gitu, rata-rata pakai gamis ya. Mukena itu hanya di Indonesia aja. Sama kayak koko, Pak. Baju koko itu, mukena itu bukan pakaian untuk sholat. Koko itu juga bukan pakaian untuk sholat. Koko siapa yang bikin? Ya? Cina. Jadi Kak Kohar pakai baju orang Cina. Kayak koko. Pak RW. Hah? Iya. Ya, sama kayak mukena juga kayaknya bukan orang Cina kali ya, mukena. Jadi nggak apa-apa ya, pakai gamis. Malah kalau kita lihat film-film Cina itu kan permaisurinya atau ininya lah, kan kayak Jet Li kan pakai koko dia kan? Jet Li koko. Perempuannya pakai gamis dia perempuan itu. Jadi pakaian Cina Pak atau Jepang ya, itu kalau kita lihat bintang film di film nih, itu pakaiannya sebenarnya sudah syar'i, tinggal pakai jilbab doang, tinggal pakai jilbab aja. Pakaian mereka itu sudah syar'i, tinggal pakai jilbab aja. Jadi dia tinggal pakai jilbab bisa sholat. Itu orang Jepang, orang yang bergaya matahari ya, pakaian tertutup. Kita malah kekurangan bahan ya kan. Terus kalau sholatnya pakai mukenanya atau mukenanya gamisnya dari jin, boleh gak? Bagi dari jin? Boleh. Ibu-ibu pakai mukena, pakai gamis yang dari jin boleh. Ada yang bilang nggak boleh, Ustaz. Ada dalilnya apa? Itu minal jinnati wannas. Minal jinnati wannas. Boleh ya. Yang penting longgar jinnya. Yang nggak boleh itu kalau anak sekarang kan jinnya kan ketat. Kadang-kadang kalau ketat sampai darahnya nggak ngalir, saking ketatnya dia. Nah, kalau misalnya ada gamis atau mukena dari jin sih nggak apa-apa. Jadi bukan dari bahan, sah tidaknya sholat itu bukan dari bahan. Yang penting ya dia menutup aurat dan layak diterima oleh norma suatu daerah. Jangan misalnya kita tinggal di sini, sholatnya misalnya pakai pakaiannya itu yang warna-warni kayak di pantai gitu. Nah itu nggak bagus. Yang sunnah itu kan satu warna. Ya boleh putih, jangan ada tulisan misalnya, jangan. Apalagi musim kampanye nih, nanti Bapak kampanye nih ya, kalau dikasih kaos partai sama caleg jangan dipakai untuk sholat. Ibu kalau nanti dikasih jilbab, dikasih mukena dari caleg, ada logo partainya, jangan dipakai untuk sholat. Nanti ngerinya yang nggak satu partai kesel ngeliatnya, ini lagi nih orang partai gue gitu, jangan. Apalagi dapat hadiah dari toko bangunan, sama 3 roda. Jadi polos. Nabi itu pernah menyuruh Siti Aisyah istrinya untuk
menyingkirkan gorden. Ya, kalau kita gorden lah gitu, penutup itu. Kenapa? Karena itu ada gambar, pemandangan gitu. Wahai Aisyah, singkirkan gorden itu dari hadapanku. Bukannya nggak boleh dipasang, boleh. Ketika sholat jangan menghadap ke sana, karena itu mengganggu pikiranku gitu, mengurangi khusyuk. Nah kayak gini sebenarnya jangan di sini sebenarnya. Cuman kan ini hanya Ka'bah aja. Jadi saya juga pas masuk sholat sunnah, saya lihat ini kayak nabahan nih, ya. Ini kayak nabahan dalam hati itu. Gitu ya. Jadi usahakan pakaian netral, tidak bercorak, tidak ada tulisan apalagi ya. Tulisannya yang nggak bagus lagi kan. Ada yang pakai, saya pernah lihat di Facebook, ada orang sholat belakangnya mungkin dapat hadiah dari bir bintang sininya belakangnya. Ya, walaupun komennya bagus lah, berarti dia udah insaf gitu kan. Masuk sholat, mabuk tapi sholat. Baik, itu jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Ini saya pagi-pagi juga harus segera pulang karena jam 9 harus ada maulid juga, ngisi maulid ya. Baik, sebelumnya ada pertanyaan? Berapa menit lagi? Pak 5 menit lagi. Pak Idris, ada pertanyaan? Gimana kalau warisan yang tadi kan yang bagi-bagi ya? Warisan, oh. Apakah dapat gitu? Oh iya. Pertanyaan Pak Idris, bagaimana ada anak, kemudian salah satu anaknya pindah agama, maka dia terputus, tidak mendapatkan waris. Karena yang mendapatkan waris itu adalah orang yang masih beragama Islam. Jadi anak yang murtad tidak mendapatkan, terputus tuh, nggak dapat waris, orang tuanya nggak bisa jadi wali. Jadi anak perempuan nih misalnya kan, nah, bapaknya itu nggak bisa, dia mau nikah nggak bisa jadi wali karena dia murtad. Ya kalau dalam agama lain kayak Kristen ada wali gak sih? Nggak ada kayaknya, Kalau orang Kristen, Bu, siapa yang pernah Kristen? Bu, orang Kristen ada wali gak? Semua saya nggak ada ya, nggak ada wali ya. Syaratnya itu hanya pendeta aja kan ngomongin. Nah, kalau kita nggak bisa kan kita harus ada wali. Dan wali itu harus berurutan yang bagus ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i ini saya jelasin untuk wali. Wali itu yang pertama mutlak adalah bapak. Itu urutan pertama. Selama bapak masih ada, maka nggak bisa pindah ke urutan keduanya. Urutan keduanya kakek. Setelah kakek, kakak, adik, paman, adik bapak, dari pihak bapak semua ya. Bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, kakaknya nggak ada, adik laki-laki nggak ada, pamannya nggak ada, maka terakhir sepupu. Anak dari paman. Anak dari paman itu bisa menjadi wali. Kalau nggak ada semua nih. Tapi kalau bapaknya masih ada, nggak boleh kakeknya jadi wali. Nggak boleh. Nggak sah menurut Imam Syafi'i. Nggak sah. Kecuali bapaknya mewakilkan ke kakeknya, karena nggak bisa datang. Bapaknya nggak ada, kakeknya berarti. Kakeknya nggak sempat, nggak bisa datang, misalnya kan, diwakilkan ke abangnya, si perempuan itu. Atau ke adiknya, perempuan itu yang laki-laki. Atau ke pamannya. Kalau dia nggak ada nih, saya nggak mau paman aja lah yang jadi wali. Nah itu ada surat perintah, pelimpahan. Pamannya nggak ada juga, sepupunya. Sepupu itu bukan mahram. Jadi ini uniknya nih ya, uniknya wali, sepupu ya. Sepupu itu boleh nikah. Saya boleh nikah dengan sepupu saya. Kayak Ali dengan Siti Fatimah, itu sepupuan, boleh nikah. Tapi sepupu, walaupun dia boleh nikah, dia bisa menjadi walinya. Itu keunikan sepupu dalam Islam. Ya. Tapi nggak boleh ibu sepupu cipika-cipiki sama sepupu, nggak boleh dalam Islam sebenarnya ya. Cuma kan budaya di Indonesia kan kadang-kadang dengan sepupu cium-cium aja gitu ya. Katanya nggak ada nafsu, ya memang ada nafsu lah sama sepupu. Ya. Tapi sebenarnya dalam hukum itu dia bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Jadi nggak boleh, ya berlaku kayak kita mau orang umum ya, gitu. Jadi kalau misalnya dia murtad, maka dia tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya karena terputus, dia tidak bisa ada wali, dia terputus semuanya. Hah? Keluarga itu sendiri ya. Oh. Keluarga. Dia agama Hindu. Masuk Islam. Menikah dengan istrinya Islam.
Terus walinya jadi orang kakaknya sendiri, orang Hindu. Gimana tadi ya? Maksudnya gimana? Yang perempuan orang Hindu. Yang lakinya orang Hindu nih. Oh, terus masuk Islam. Oh. Terus dari walinya yang laki itu ada abangnya, yang agama Hindu. Walinya laki-laki. Laki-laki. Ya laki-laki kan nggak perlu wali. Saksi, kayak saksi. Oh saksi nggak apa-apa. Oh saksi nggak apa-apa. Kalau saksi itu boleh Islam boleh enggak kalau saksi. Karena saksi itu orang Islam harus, nggak bisa non Islam. Kalau laki-laki 1-2 orang, kalau perempuan 4. Kalau 4 semuanya perempuan 4 orang kalau perempuan saksi. Ya. Jadi harus enggak. Jadi gini Bu, kalau dalam mazhab Hanafi itu saksi itu kan bukan syarat nikah, bukan rukun nikah saksi itu dalam Imam Hanafi. Jadi Bapak Idris kalau mau nikah nggak harus pakai saksi. Kenapa? Karena orang yang hadir itu sudah jadi saksi. Paham nggak maksudnya? Bapak nikah nih di masjid misalkan, nggak ada saksi itu, nggak ada saksi yang duduk situ, sah saya tahu nikahnya. Kenapa? Yang datang itu saksi semuanya. Itu kan saksi untuk pencatatan sipil aja di KUA. Gitu maksudnya ya, musuh Imam Hanafi. Jadi ini ribet nih kalau saya jelasin. Kalau Imam Syafi'i ketat. Kita menjelaskan Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i itu wajib ada wali, wajib ada saksi. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik saksi nggak wajib, hanya wali. Imam Hanafi lebih parah lagi, nggak wajib wali. Wali itu bukan rukun. Ya. Jadi orang perempuan sah nikah tanpa wali. Ini kalau di Indonesia diberlakukan bahaya. Apalagi nggak ada wali, nggak ada saksi. Toto hamil, saya udah nikah. Loh siapa saksinya? Nikah sendiri. Nah, jadi perlu ya ada. Jadi kalau kata Nabi kalau orang nikah itu umumkan biar jangan ada fitnah. Makanya kita ada resepsi itu dalam rangka mengumumkan. Kalaupun diam-diam ya minimal ada pejabat setempat, ada RW, ada RT atau ada ustadz atau ada tetangganya yang bisa menjadi saksi bahwa dia sudah nikah. Jangan tahu-tahu hamil nih, kapan nikahnya nih? Nah, makanya umumin ya. Nah, laki-laki nggak perlu wali ya. Kalau perempuan wajib pakai wali. Baik, jam sekarang ini yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini ya. Sekali lagi saya mengingatkan, insya Allah ini dimulai awal bulan November, dan sambil berjalan kita terus menggalang dana ya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah selesai ya. Gitu. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.